Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1547. Meskipun mereka baru bertemu beberapa kali, dia tahu bahwa Yulan adalah wanita yang relatif berkemauan keras. Terlepas dari kenyataan bahwa Underworld memburunya, dia menolak untuk mengirimkan dan menghapus akunnya. Guild Leader Black Flame pasti bercanda. Tidak setiap persekutuan di Domain God memiliki keberanian untuk melawan Underworld dan Blackwater Corporation, kata Yulan, menggelengkan kepalanya. Dia sangat berterima kasih atas campur tangan Si Feng. Seandainya Si Feng mengabaikan situasinya, dia dan timnya pasti sudah tiada sekarang. Mereka juga akan kehilangan sebagian besar peralatan mereka. Mereka akan kesulitan menghadapi pengejaran dunia bawah. Bolehkah saya tahu apa yang Anda dan kelompok Anda ingin lakukan sekarang, Nona Yulan? Si Feng bertanya. Dia telah menyaksikan kemampuan Yulan secara pribadi di masa lalu. Tidak hanya dia memiliki kekuatan tempur yang hebat, tetapi kemampuan manajemennya juga yang terbaik. Itu sudah jelas ketika dia mengelola persekutuan perdagangan Smile yang luar biasa. Persekutuan perdagangan luar biasa, menumbuhkannya sampai persekutuan itu hampir menyaingi persekutuan perdagangan cahaya lilin. Pada saat dia bergabung kembali dengan Domain Lord, dia telah mengumpulkan 10 tahun pengalaman dalam game. Jika bukan karena firma perdagangan cahaya lilinnya, firma Yulan mungkin telah mendominasi kerajaan Star Moon. Jika dia bisa meyakinkan Yulan untuk bergabung dengan firma perdagangan cahaya lilin, niscaya itu akan memperkuat persekutuan perdagangan itu. Lagi pula, senyum melankolis lebih cocok untuk dipalsukan dan bukan manajer yang sangat terampil. Selain itu, untuk mengelola persekutuan dagang cahaya lilin, senyum melankolis terpaksa mengorbankan waktu latihannya yang berharga. Kami, mendengar kata-kata Si Feng, Yulan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Dark Eye dan yang lainnya. Aku telah merencanakan untuk menyelesaikan kues tersembunyi yang aku terima dan kembangkan di kerajaan yang tidak memiliki pengaruh Underworld, tapi aku tidak berharap organisasi menemukan kita begitu cepat. Mereka bahkan mengirim First Ghost setelah kita. Karena mereka tahu dengan jelas di mana kita berada, kita tidak bisa tinggal di White River City. Bagaimana kalau bergabung dengan Zero Wing? Si Feng bertanya, menganggap ini kesempatan bagus. Tidak peduli seberapa jauh kamu berlari, dengan Underworld dan jaringan informasi Blackwater, mereka tidak akan kesulitan melacakmu. Tidak mungkin bersembunyi selamanya di bawah jubah hitam. Domain Dewa memiliki terlalu banyak keterampilan identifikasi tingkat tinggi yang dapat melihat melalui efek penyembunyian jubah hitam. Bergabung dengan Zero Wing. Yulan tercengang. Dia tidak bisa membantu tetapi menatap Si Feng, bingung dengan niat pria itu. Persekutuan Blackwater telah melabeli dia dan timnya sebagai ancaman yang perlu disingkirkan. Persekutuan manapun yang menemukan ini akan melakukan yang terbaik untuk menjauhkan diri dari mereka. Menerima mereka ke dalam pangkatnya sama dengan menyatakan perang terhadap Blackwater Corporation. Ketiadaan hantu pertama di tangan Si Feng dapat dipahami sebagai caranya melindungi reputasi persekutuannya. Blackwater mungkin membiarkan masalah ini berlalu, tetapi itu akan menjadi cerita yang berbeda sepenuhnya jika Si Feng menawarkan mereka tempat berlindung. Namun, itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda jika Si Feng melindungi mereka. Ini tidak ada bedanya dengan menamparkan wajah Blackwater Corporation. Korporasi niscaya akan memobilisasi kekuatannya melawan Zero Wing. Pada titik ini, Blackwater Corporation jauh lebih kuat daripada ketika gelombang terbengkalai telah mencaplok Ouroboros. Tidak hanya para ahlinya yang mengejar level pemain utama, tetapi persekutuan juga secara diam-diam membeli beberapa guild dan bengkel. Ia bahkan bermitra dengan beberapa negara adidaya. Sekarang, bahkan Super Guild menghindari konfrontasi dengan Blackwater Corporation. Proposal Si Feng mengejutkan sekaligus menggerahkan Dark Eye dan anggota tim Yulan lainnya. Bagi mereka, bergabung dengan Zero Wing akan menjadi cara terbaik untuk menghindari kejaran. Apalagi Zero Wing terkenal dengan koleksi ahlinya. Persekutuan juga memiliki potensi pertumbuhan yang luar biasa. Zero Wing bahkan mungkin menjadi guild kelas 1 super di masa depan. Betul sekali, jika Anda bergabung dengan Zero Wing, saya setidaknya dapat menjamin keselamatan Anda. Usaha Anda sebelumnya tidak akan sia-sia, kata Si Feng, mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kamu tahu konsekuensi untuk melindungi kita, kan? Yulan harus bertanya. Kita sedang membicarakan tentang balas dendam Blackwater. Ini juga saat yang penting bagi Zero Wing.
Jika ada yang salah, Zero Wing mungkin kehilangan kesempatan untuk menjadi guild kelas 1 super. Bersantai, ada banyak negara adidaya yang ingin menghancurkan Zero Wing, tapi bukankah persekutuan masih hidup dan hebat? Kata si Feng, terkekeh. Selain itu, jika Anda bergabung dengan Zero Wing, persekutuan akan berkembang jauh lebih cepat. Saat ini, Zero Wing berkembang di 3 bidang, Kerajaan Bintang Bulan, Kerajaan Naga Hitam, dan Kekaisaran Kiamat. Oleh karena itu, sangat membutuhkan tenaga kerja. Sekarang setelah kota sayap nol harus ditangani, si Feng tidak dapat mengelola semuanya sendiri. Oleh karena itu, penambahan Yulan ke Zero Wing tidak diragukan lagi akan membantu persekutuan dan manajemen persekutuan perdagangan. Adapun Dark Eye, sekutu Yulan, pemuda memiliki potensi besar. Berdasarkan pertarungannya dengan Fast Ghost, si Feng tahu bahwa Berserker sangat berbakat. Dia hanya kekurangan pengalaman bertempur. Jika dilatih dengan benar, dia bisa menjadi salah satu petarung inti Zero Wing. Saya mengerti, kata Yulan, tersenyum pahit saat melihat ekspresi antisipasi anggota timnya. Kalau begitu, kami harus merepotkanmu mulai sekarang, Guild Leader Black Flame. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan bergabung dengan Zero Wing, persekutuan yang telah menjadi musuhnya. Namun, dia harus mengakui bahwa dia lega bergabung dengan persekutuan. Dia hanya berdoa agar ketakutan Blackwater Corporation terhadap potensi Zero Wing akan mencegahnya menyatakan perang habis-habisan terhadap Zero Wing atas dirinya. Omong kosong. Karena kau sekarang telah bergabung dengan Zero Wing, persekutuan tidak akan membiarkan orang lain mengganggumu, si Feng terkekeh melihat formalitas Yulan. Tunggu aku di sini sebentar. Setelah saya menyelesaikan masalah saya di sini, saya akan membawa Anda kembali ke Zero Wing's Residence untuk mendaftar. Tentu saja, jika masih ada masalah yang harus Anda tangani, Anda dapat mengurusnya terlebih dahulu. Setelah Anda selesai, Anda dapat menemui saya di Zero Wing's Residence. Petik 2. Kami tidak memiliki sesuatu yang khusus untuk ditangani sekarang. Kami hanya menunggu untuk menyerahkan pencarian kami. Sayangnya Nyonya Seliora masih sibuk, jadi kita harus menunggu sampai dia menyelesaikan tugasnya dulu baru bisa kita serahkan, kata Yulan sambil mendesah tak berdaya sambil menoleh ke bengkel di belakangnya. Dia benar-benar tidak berdaya melawan Seliora. Seorang Grandmaster Forger akan sangat dihortiada kemanapun mereka pergi. Bahkan Raja Kerajaan Bintang Bulan harus memperlakukan wanita itu dengan hormat. Sementara itu, pemain tidak bisa menahan amarah Seliora, jadi dia tidak punya pilihan selain menunggu sampai wanita itu berhenti bekerja sebelum dia bisa bertemu dengan Grandmaster Forger. Jadi, kamu di sini untuk menyerahkan misi. Sadarlah si Feng. Tidak heran mengapa Yulan dan yang lainnya berdiri di luar rumah Seliora seperti sekelompok idiot. Dia kemudian berkata, ikuti saya, lalu. Mengatakan demikian, si Feng mendekati bengkel, yang mengeluarkan suara palu yang konstan. Yulan dan teman-temannya tidak mengerti apa yang ingin dilakukan si Feng. Ketika si Feng mengetuk pintu kayu, mereka memucat. Mereka semua tahu tentang temperamen Seliora. Ketika mereka telah mengganggu NPC sebelumnya, dia telah menggunakan sihir untuk mengurangi atribut mereka secara drastis sepanjang hari. Selain itu, durasi debuff hanya berkurang jika mereka masuk. Di bawah ketukan si Feng yang tak henti-hentinya, suara palu akhirnya berhenti. Tak lama setelah itu, Seliora membanting pintu, ekspresi marah terlihat di wajahnya yang kecoklatan. Kita celaka. Tim Yulan mulai menyesali aliansi mereka dengan si Feng. Saat Yulan mengira Seliora akan memberikan hukuman mereka, sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi. Namun, saat tatapan Seliora menemukan si Feng, ekspresi amarahnya melembut. Seringai riang menggantikannya. Mengapa kamu di sini? Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1548. Chapter 1584 menempa jurnal rahasia. Ketika Yulan dan yang lainnya melihat ekspresi ramah Seliora, mereka menoleh ke si Feng dengan kaget. Bahkan Raja Kerajaan Bintang Bulan harus memperlakukan Grandmaster Forger dengan hormat. Mencoba untuk meningkatkan kesukaan seseorang dengan NPC Grandmaster Forger sangatlah sulit, namun reaksi Seliora untuk melihat si Feng tidak seperti melihat seorang teman lama yang tidak mengunjungi selama bertahun-tahun. Saya menemukan harta karun. Saya di sini untuk melihat apakah Anda dapat membantu saya menyusunnya kembali, jawab si Feng. Sebuah harta karun. Mata Seliora berbinar. Masuklah. Benar, ini teman-temanku. Mereka telah menyelesaikan misi yang Anda serahkan, jadi mereka ada di sini untuk menyerahkannya, kata si Feng sambil memberi isyarat kepada Yulan dan yang lainnya.
Seliora melirik pemain di belakang Si Feng, dan kelompok Yulan menegang. Jadi, ini kalian. Masuklah juga, kalau begitu. Aku kebetulan membutuhkan bahan-bahan itu, kata Seliora, mengangguk sebelum memimpin semua orang masuk. Saat Si Feng melangkah ke bengkel, dia dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Segala macam senjata indah dan peralatan dipajang di rumah yang relatif kecil. Penghitung kaca menyimpan berbagai item yang memancarkan aura kuat. Meskipun susunan sihir melindungi senjata, Si Feng masih bisa merasakan sebagian kecil dari energi yang mereka pancarkan. Orang dapat dengan mudah membayangkan betapa kuatnya barang-barang ini. Item paling inferior di rumah adalah rank Dark Gold, sedangkan sebagian besar item adalah rank Epic. Jelas, senjata dan peralatan di etalase adalah kreasi yang dibanggakan Seliora. Mereka tingkat atas bahkan di antara item Epic. Dengan pandangan biasa, Si Feng dengan mudah menghitung berkali-kali lebih banyak senjata dan peralatan epik di rumah kecil Seliora daripada yang diperoleh Zero Wing. Bahkan Super Guild akan marah atas koleksi Seliora. Si Feng harus mengakui bahwa Grandmaster Forger itu luar biasa. Seliora bisa membuat item epik seolah-olah itu adalah permainan anak-anak. Bahkan Master Forgers akan beruntung membuat satu item epik setiap beberapa tahun. Meskipun Master Forgers dapat membuat item epik, tingkat keberhasilan mereka sangat rendah. Hanya jika seorang Master Forger memiliki persediaan astronomical material tingkat tinggi barulah mereka dapat menghasilkan item epik. Memproduksi item epik jauh lebih sulit daripada mendapatkannya dari monster dan pencarian. Ini karena barang-barang kerajinan tangan memiliki kompatibilitas yang lebih tinggi dengan pemain tempat mereka dibuat, yang memungkinkan pemain tersebut untuk menunjukkan kekuatan tempur yang lebih besar. Di domain God, di mana item legendaris dan legendaris terfragmentasi sangat langka, mendapatkan item epik yang disesuaikan adalah salah satu dari sedikit metode yang pemain dalam perlengkapan epik lengkap dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka. Berbagai guild besar di masa lalu bahkan telah mengamankan Master Forgers mereka sendiri untuk membuat senjata dan peralatan epik terlepas dari biayanya. Nona Seliora, ini adalah batu kayu hitam dan mata air cahaya bulan yang Anda minta. Setelah memasuki bengkel, Yulan melanjutkan untuk mengeluarkan beberapa bahan dari tasnya. Si Feng tercengang saat melihat materi itu. Baik mata air cahaya bulan dan batu eboni adalah bahan tempa yang sangat langka. Mata air cahaya bulan dapat meningkatkan mana di dalam material lain, yang pada gilirannya, meningkatkan tingkat keberhasilan produksi dan kualitas produk akhir. Adapun batu eboni, itu adalah material epik tingkat atas yang hanya bisa diperoleh dari bos lapangan peringkat tinggi dan bos Dungeon di Dungeon tim 100 orang. Sayangnya, tingkat penurunannya sangat buruk, dan sebuah tim harus membegal beberapa bos sebelum salah satunya jatuh. Si Feng tidak akan terlalu terkejut jika Yulan telah mengungkapkan satu botol mata air cahaya bulan dan satu batu eboni. Bagaimanapun, Zero Wing telah mengumpulkan beberapa item ini. Yang mengejutkan Si Feng adalah jumlah item yang diungkapkan Yulan. Total, Yulan telah mengeluarkan 100 botol Moonlight Spring Water dan 50 Ebony Stone. Ini sudah melebihi persediaan Zero Wing beberapa kali. Tidak buruk, Anda benar-benar mengumpulkan semuanya dalam waktu singkat. Setelah melihat material di atas meja, Seliora mengeluarkan sebuah buku kuno yang tebal dan memberikannya kepada Yulan. Ini adalah jurnal rahasia tempa yang aku janjikan padamu. Jika seseorang mempelajari semua teknik ini, mereka akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah menjadi seorang pemalsu ahli. Jurnal rahasia tempa. Si Feng tiba-tiba menyadari mengapa pencarian membutuhkan begitu banyak bahan berharga. Jurnal rahasia tempa berisi banyak teknik penempaan. Itu adalah harta yang diimpikan oleh banyak pemalsu. Namun, bisa tidaknya seseorang mempelajari teknik ini tergantung pada kemampuan pemainnya. Guild Leader Black Flame, aku masih belum berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan kami. Selain itu, Anda telah mengizinkan kami untuk bergabung dengan Zero Wing. Sebagai ungkapan terima kasih, terimalah jurnal rahasia tempa ini, kata Yulan dengan tulus sambil menyerahkan jurnal rahasia tempa kepada Si Feng. Untuk sesaat, Si Feng kehilangan kata-kata. Dia tahu bahwa Yulan serius. Apalagi dengan kepribadian Yulan yang berkemauan keras, dia tidak akan pernah menerima berutang pada orang lain. Baiklah, aku akan menerimanya. Si Feng mengangguk. Jurnal rahasia tempa pasti bisa membantu para pemalsu persekutuan perdagangan cahaya lilin. Dia juga bisa menggunakan item tersebut sebagai motivasi bagi pemalsu perusahaan. Ketika Si Feng menerima hadiahnya, Yulan menghela nafas lega. Ekspresi seriusnya menjadi rileks. Setelah Yulan menyerahkan pencarian tersembunyi,
Seliora mengalihkan pandangannya ke Si Feng dan dengan penuh semangat bertanya, baiklah. Ayolah, tunjukkan padaku harta karunmu ini. Guild Leader Black Flame, karena kamu masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan, kami akan menunggu di luar. Yulan tahu bahwa Si Feng ada di sini untuk sesuatu yang sangat penting. Itu pasti rahasia, makanya, dia berinisiatif untuk menyingkir. Tidak dibutuhkan, ini tidak akan lama, kata Si Feng sambil melambaikan tangan. Karena Yulan dan yang lainnya akan segera bergabung dengan Zero Wing, dia harus memperlakukan mereka seperti orang-orangnya yang lain. Selain itu, Disintegration Armor bukanlah sesuatu yang orang lain dapat dengan mudah mengambil darinya bahkan jika mereka mengetahuinya. Setelah itu, dia mengeluarkan armor disintegrasi yang hancur dan meletakkannya di atas meja untuk diperiksa Seliora. Begitu dia mengungkapkan Disintegration Armor, ruang di dalam ruangan mulai melengkung saat niat membegal yang mengerikan dan aura tirani melonjak keluar dari armor dan memenuhi bengkel itu. Segera, beberapa pemain gaya hidup Yulan jatuh ke tanah, menjadi sangat pucat. Barang macam apa ini? Kejutan yang menakutkan mengoyak Yulan saat dia menatap baju besi compang camping di atas meja. Setelah memainkan domain dewa begitu lama, dia telah melihat senjata dan peralatan tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan telah melihat beberapa item epik, tapi tak satu pun dari barang-barang itu yang bisa dibandingkan dengan potongan dada compang camping yang telah diungkapkan Si Feng. Saat dia menatap baju besi itu, dia merasakan jiwanya gemetar ketakutan. Dia merasa seolah-olah dia sedang melihat makhluk yang mengerikan daripada sebuah peralatan. Bahkan jika dia tidak mengetahui identitas item tersebut, dia tahu bahwa itu pasti memiliki asal yang luar biasa. Dia juga yakin bahwa itu lebih berharga daripada barang apapun yang dia miliki. Apa? Ini adalah kekuatan disintegrasi. Di mana kamu mendapatkan ini? Keheranan memutar wajah cantik Seliora ketika dia melihat Disintegration Armor. Aku membegal seorang Orc Warlord, dan ini jatuh, Si Feng dengan jujur menjelaskan. Tidak perlu menyembunyikan informasi dari NPC. Faktanya, jika dia berbohong kepada Seliora, dia tidak akan bisa menentukan spesifikasi Disintegration Armor dan tidak akan bisa membantunya. Selain itu, kemenangannya atas seorang Orc Warlord bukan lagi rahasia di Star Moon Kingdom. Berbagai persekutuan besar telah lama mengetahui tentang insiden itu. Jadi, itulah masalahnya. Tidak heran armor yang rusak ini memancarkan disintegration power. Itu pasti bagian dari disintegrasi set legendaris kerajaan Orc. Setelah melihat sekilas baju besi dan penjelasan Si Feng, Seliora menyadari identitas armor disintegrasi. Kamu benar-benar sesuatu. Kekuatan disintegrasi yang terpancar dari potongan dada ini sangat padat. Kekuatan disintegrasi akan mencemari siapapun yang membawanya, namun meskipun hanya master pedang tingkat 2, Anda belum menjadi gila, hanya menderita kerugian pada atribut Anda. Apakah Anda benar-benar hanya master pedang tingkat 2? Menanggapi pertanyaan Seliora, Si Feng hanya mengungkapkan senyum canggung. Dia saat ini membawa 3 item legendaris terfragmentasi. Dia juga memegang salah satu dari 10 warisan suci agung. Dia tidak bisa dianggap sebagai pemain tingkat 2 belaka. Seorang master pedang tingkat 2. Dia pemain tingkat 2. Mendengar pertanyaan Seliora, Yulan dan teman-temannya tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke Si Feng, tertegun. NPC bukanlah pemain. Mereka umumnya tidak berbohong tanpa alasan yang jelas. Selain itu, mereka memiliki persepsi yang jauh lebih tajam daripada pemain, belum lagi keberadaan puncak seperti Grandmaster Forger.